Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Kali ini di segmen Create Up kita akan membahas mengenai ulik peluang bisnis multiplatform edutainment. Sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Melia Lusjo Putro yang merupakan founder dan juga CEO Bintang Kecil Indonesia. Apa kabar Ibu Melia? Selamat pagi semuanya. Thank you Baik. sudah join. Ya, thank you Ya, my Bu Melia pleasure. sudah bergabung di Create Up. Kalau kita melihat mengenai kebutuhan dari orang tua sendiri akan platform edutainment lah ya, sejauh ini seperti apa kebutuhannya? Apakah mereka sudah melihat ini sebagai sebuah kebutuhan utama yang harus dipenuhi gitu? Karena Dan kan, kenapa harus dipenuhi gitu iya ya? betul. Ya, karena saat ini kan teknologi juga berkembang terus ya, berkembang pesat. Dan anak-anak juga, hampir semua anak diberikan gadget. Dan untuk itu juga orang tua pasti harus pengen memberikan platform yang terbaik buat anak-anaknya, terutama di bidang edukasi dan entertainment, yaitu edutainment. Jadi dalam mencari platform edutainment yang bisa memberikan konten yang edukatif dan hiburan yang berkualitas, mudah diakses, dan yang paling penting itu aman untuk anak-anak juga, sesuai sama usia dan minat-minat anak-anaknya sendiri ya. Justru itu harus yang terpenting untuk membangun perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak itu juga sambil menjaga keterlibatan si anak sendiri dengan cara yang menyenangkan. Baik, oke. Juga platform-platform ini juga sangat dibutuhkan oleh orang tua untuk membantu anak-anak belajar mengembangkan potensi diri. Di dalam Bintang Kecil ini kita sangat menekankan tentang pentingnya pengenalan terhadap seni dan budaya Indonesia, dan juga yang paling penting itu menggaungkan kembali, mengenalkan kembali lagu anak-anak Indonesia ke tengah keluarga Indonesia kepada anak-anaknya. Baik, lalu apa saja kendala yang sering dihadapi oleh orang tua saat mereka kemudian mencari platform yang diinginkan, Bu Melia? Sulitnya itu ya, jadi serba nanggung. Kalau misalnya platform hiburan itu banyak yang kurang mendidik dan juga kurang tersaring, juga kurang sesuai dengan usianya mereka. Sedangkan kalau platform edukasi ya sangat-sangat tentang belajar gitu, jadi nggak menarik, kurang menarik lah buat anak-anak. Dan Nah. juga ya terutama di saat ini tuh sangat jarang konten yang atau platform yang mengenalkan lagi gitu anak-anak sama lagu anak, seni dan budaya Indonesia. Jadi ya apalagi di tengah gempuran budaya impor, udah gitu konten-konten dari impor yang sangat-sangat keren dan sangat menarik untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu lupa lagi gitu dengan Baik, Ibu Melia, landasan. solusi apa yang Iya. dihadirkan oleh Bintang Kecil Indonesia? Apakah dengan ada platform, aplikasi seperti itu yang akan diunduh oleh para orang tua, kemudian nanti bisa join di situ dan mengakses berbagai macam konten dari situ, atau seperti apa? Jadi karena kita melihat kebutuhan yang ada sekarang, ini kita menghadirkan multi platform, jadi secara online maupun secara offline. Secara online-nya itu kita mengadakan kelas-kelas online, mengadakan yang namanya Bintang Kecil Academy, terus dan juga ada juga pembelajaran secara edukatif melalui Bintang Kecil Channel dan lain-lain. Itu secara online. Tapi secara offline kita juga mengadakan berbagai festival, kita mengadakan drama musikal, kita juga membuat film-film musikal untuk anak, kita juga membuat berbagai macam hal-hal, terutama kompetisi dan event yang dibutuhkan buat anak-anak. Berarti anak-anak bisa join di situ ya, berarti harus ada yang offline juga dong? Karena kan kalau mau ya membuat drama musikal dan lain sebagainya itu memang harus join langsung gitu ya? Betul. Betul. Oke, karena sebetulnya kalau bicara mengenai kelas untuk edutainment sendiri, kalau tidak ada prakteknya, kalau tidak ada festivalnya gitu ya, rasanya kurang Kurang berasa. ada ujungnya begitu ya. Baik, kelas apa saja yang dihadirkan di Bintang Kecil Indonesia, Bu Melia? Jadi kita ada dua jenis kelas. Jadi ada kelas satu namanya Bintang Kecil Academy. Bintang Kecil Academy itu tujuannya untuk membentuk bintang-bintang dari anak Indonesia yang sangat mengenal dan mencintai budaya Indonesia dan menyanyikan lagu anak Indonesia yang terutama. Kalau di Bintang Kecil Academy itu merupakan pelatihan selama 9 sampai 12 bulan. Itu isinya ada kelas menyanyi, kelas acting, kelas menari,
dan public speaking. Itu merupakan satu paket di mana anak-anak itu bisa kita yang berhasil lolos sebagai di sebagai yang berhasil lulus di kelas advance akan Mhm. kita orbitkan sebagai bintang. Nah, Dan betul, dan kita juga berkomitmen untuk menghadirkan edukasi yang menyenangkan gitu dan terjangkau buat orang tua, yaitu harganya cukup Rp1.000 aja baik, per Ibu kelasnya. Melia. Nanti kita bahas. Nah, kalau misalnya ada anak Bintang Kecil Academy ini lokasinya di mana? Dan kalau misalnya ada anak yang mau join gitu ya dari daerah lain tuh, ya berarti nggak bisa atau seperti apa? Kita ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Create Up. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan CEO Bintang Kecil Indonesia. Baik, kalau mau ikut si kecil mau ikut akademi dari Bintang Kecil Indonesia ini lokasinya di mana dan apakah kalau dari luar daerah berarti kendalanya sulit join gitu atau seperti apa Ibu Melia? Jadi kalau di akademi itu ada 3 kali kelas offline, 3 kali kelas online dan 1 kali kelas offline plus 1 kali manggung dalam sebulannya. Jadi kalau yang di luar kota untuk online-nya kayaknya biasanya sih nggak bermasalah. Tapi buat kelas offline-nya yang mereka kadang-kadang nggak bisa hadir, tapi kita bisa kasih kesimpulannya. Dan kalau manggungnya kadang-kadang ada yang bisa datang dari luar kota, kadang-kadang terpaksa nggak bisa. Lokasinya di mana Ibu Melia? Kalau kantor kita sendiri kan di Kelapa Gading. Kalau kelas offline-nya sendiri kita kadang-kadang di daerah Kelapa Gading, Jakarta ya? daerah Jakarta Pusat, ya. Oke, Karena kita baik. menyesuaikan yang paling banyak aja anak-anaknya di mana. Oke, feedback dari anak-anak dan juga orang tua sejauh ini yang sudah mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan oleh Bintang Kecil Indonesia seperti apa? Rata-rata feedbacknya positif ya, karena kita berbedanya kita sama pelatihan-pelatihan lain itu kita itu nggak membiarkan anak-anak yang ada di kita itu sesudah lulus ya begitu aja, tapi kita maintain mereka terus walaupun udah selesai masa belajarnya, kita maintain, kita ajak mereka terus manggung, kalau ada acara event-event kita ajakin terus gitu. Jadi dan ada beberapa anak juga yang udah kita kontrak di talent management kita. Dan siap untuk rekaman, siap untuk kita orbitkan juga. Goalnya tuh apa sih sebenarnya? Lebih ke bisa apa ya, mengaktualisasi kemampuan entertain dari anak kah, bakat misalnya nyanyi dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa terjun ke dunia acting, entertainer, atau sebenarnya goalsnya tuh apa? Boleh itu menciptakan anak-anak yang cinta sama dan kenal sama budaya Indonesia, dan tujuannya itu untuk menggaungkan lagi lagu anak-anak Indonesia di tengah keluarga, di tengah-tengah publik di Indonesia ini. Jadi Baik. memang visi misi kita itu untuk memperkenalkan kembali lagu anak dan seni dan budaya Indonesia. Baik, berarti juga untuk kelas tarinya juga ada kelas-kelas seni tradisional begitu ya, atau tari tradisional begitu ya, Bu Melia ya? Betul. Oke, Jadi talinya sendiri fusion antara tradisional dan modern. Baik, sudah berapa banyak anak yang sudah bergabung dan berapa biaya per kelasnya? Kita ada 2 jenis kelas ya. Jadi kalau misalnya ada kelas yang murah itu yang Rp1.000 per kelas itu kita kirimkan video. Jadi sebulan itu ada pembayaran 100.000, kita kirimkan 100 jenis video untuk cooking, coding, untuk menyanyi, menari. Jadi kita mengakomodasi 20 jenis bakat anak yang dia secara tadinya itu dari interaktif saja secara Zoom, tapi kita kirimkan secara video di luar akademi ini. Jadi di antara 100.000, sementara akademinya sendiri di 1,5 juta untuk 3 bulan. Nah, Bintang Kecil Indonesia ini sudah berapa lama berdiri, kemudian sudah berapa banyak nih yang join? Oh iya, jadi dari awal itu udah sekitar 4.000-an anak yang join sama kita. Sejak Kita tahun? berdiri dari tahun 2021 kita. 2021. Oke, kelas mana yang paling banyak peminatnya? Kalau di akademi semua anak harus bisa belajar menguasai 4 kelas yang tadi. Oke. Ya, sedangkan kalau yang di kelas yang Rp1.000 itu paling banyak di kelas menggambar. Oke, Rp1.000 itu gimana itu caranya? Ya, jadi kalau waktu zaman interaktif itu setiap anak itu kita adakan via Zoom. Kadang-kadang satu kelas itu bisa 60 anak, kadang-kadang ada cuma 10 anak gitu, tergantung minatnya anak-anak itu. Ini juga termasuk ajang promosi juga mungkin ya? Betul.
Sebenarnya basically itu di kelas-kelas kita itu ya itu kembali ke visi misi kita untuk mengenalkan lagi seni dan budaya Indonesia. Baik, itu Jadi visi misinya Ibu Melia, betul, tapi sebagai bisnis kan harus profitable ya. Nah, sejauh ini benar. sudah seperti apa target profitabilitasnya? Singkat saja karena waktu kita ini terbatas. Ya, kalau secara profitable yang di kelas yang murah terus terang memang ya pas-pasan lah, plus-plus. Tapi kalau yang di kelas akademi masih bisa menutupi karena yang penting itu kita untuk kembali lagi ke visi misi kita Oh, untuk berarti bisa bisa substitusi ya. Baik. betul. Tapi ya makanya kita ngadain proyek-proyek besar seperti film, seperti drama musikal di situ kita baru bisa mendapatkan Baik. margin yang cukup. Bu Melia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang semakin banyak anak-anak Indonesia yang lebih mencintai budaya dan juga lebih percaya diri begitu ya pada saat tampil Betul. dan juga bicara di depan umum. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, sukses Indonesia. selalu Terima untuk kasih Mas bintang Eki. kecil Indonesia menyalurkan bakat-bakat terbaik anak bangsa ya. Tuh, kita akan Oke. lihat pergerakan IHSG pemirsa sejauh ini di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak melemah ya. Pasar tadi dibuka menguat, sejauh ini melemah 0,02% di level 7.555,662. Ya, lagi berusaha untuk menguat dan melemah ya. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.599 cenderung menguat tipis 0,35%. Dengan deretan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers di antaranya adalah sebagai berikut dan juga dapat Anda simak di layar. Ada saham Wika yang menguat 5,76% di posisi 404. EXCL naik 1,32%. PTRO 1,43%, PTPP 3,54%. Kemudian ada film, brand SMGR, dan juga ada Adikarya. Saham-saham konstruksi BUMN ini menguat pagi hari ini ya. Top losers pemirsa ada saham seperti Buka, Medco, Bumi, Elsa, Inco, Raja, LPKR, Asri, Toba, dan EMTK. Dengan pergerakan dari sektoral infrastruktur tampaknya ini yang memimpin 0,71%, finance 0,15%. Itu dia pemirsa update sampai dengan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan dan pembahasan yang kami hadirkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sampodatu. Sampai jumpa.